Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan membawa kebenaran firman Tuhan dengan judul kunci mengalami mujizat, kuasa, dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian sebelumnya saya telah menjabarkan kunci pertama sampai ke-6. Itu sudah ada di dalam video-video sebelumnya. Saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara supaya berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan hal itu, sehingga masing-masing kita memiliki pemahaman yang utuh bagaimana kita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, khususnya di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan yang sedang menimpa dan melilit kehidupan kita. Kiranya Bapak Saudara berkenan meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kunci ketujuh mengalami mujizat, kuasa, dan perbuatan Tuhan. Saya masih tetap bertitik tolak dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan menyoroti ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 4 ayat 4 bagian A. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat sebelumnya Nabi Elisa memerintahkan kepada janda miskin ini, yang mana janda miskin ini memiliki problem, pergumulan, masalah yang begitu berat dan besar, di mana dia terlilit dengan hutang oleh karena ketidakberdayaan, ketidakmampuannya untuk membayar hutangnya. Maka penagih hutang pun telah datang ke rumahnya untuk mengambil kedua anaknya laki-laki dijadikan budak oleh yang memiliki uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kondisi dan keadaan yang sangat sulit tentunya. Tetapi di dalam bagian sebelumnya, Nabi Elisa berkata kepada janda ini supaya dia pergi meminta bejana-bejana dari luar, dari segala tetangganya, yaitu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang luar biasa, tidak ada perbantahan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada penolakan, tidak mencari-cari alasan. Janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Saudaraku, ini menjadi satu titik yang sangat baik ketika kita ingin melihat, merasakan, mengecap, dan menikmati karya, kuasa, mujizat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Harus ada respon, ketaatan, pengabdian, penurutan yang kita lakukan. Di dalam bagian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ternyata ketaatan itu adalah kunci berkat, kunci mujizat yang dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita introspeksi dan evaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana kualitas ketaatan kita kepada Tuhan selama ini? Paling tidak saya jabarkan 3 kualitas ketaatan yang bermutu di mata Tuhan. Yang pertama, segera dilakukan. Jangan menunda-nunda. Itu yang dilakukan oleh janda miskin ini. Yang kedua, senang melakukannya. Jangan dengan keterpaksaan. Yang ketiga, sempurna melakukannya. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan sesuai dengan selera kita atau kita lakukan sebagian. Mari kita lakukan secara utuh. Sama seperti Yesus yang berkata kepada para pelayan,
isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Maka pelayan-pelayan itu pun mengisinya. Bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4, tapi mereka mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Artinya sesuai dengan yang diperintahkan Yesus, tepat seperti yang diperintahkan itu yang dilakukan oleh para pelayan. Demikian juga dengan janda ini. Janganlah kau minta bejana-bejana terlalu sedikit. Dia meminta cukup banyak, saudara. Dan ini nanti berkaitan langsung, bersentuhan langsung dengan sejauh mana kapasitas yang disiapkan oleh janda ini untuk dia boleh melihat, menikmati, dan mengalami mujizat, kuasa, pertolongan, dan perbuatan Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat berikutnya ini dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Apa maksudnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya janda ini ketika dia meminta bejana-bejana kosong dari para tetangganya, saya pikir para tetangganya itu berpikir waras. Mereka pasti memberikan respon dan tanggapan. Ada beraneka ragam respon dan tanggapan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh para tetangganya. Sekalipun tidak dituliskan di dalam firman Tuhan ini, tapi patut kita duga, saudaraku, barangkali ada orang yang mengatakan, ini perempuan janda miskin sudah mulai lari pikirannya. Sudah mulai aneh-aneh. Ada apa dengan perempuan ini? Kok dia sampai meminta bejana-bejana kosong dari kita? Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, suara-suara yang datang dari sekeliling janda ini, itu bisa mempengaruhi, itu bisa menggagalkan rencana Tuhan, perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya. Sama dengan Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, barangkali oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita sudah dekat dengan mujizat itu, sudah dekat dengan pertolongan Tuhan, sudah dekat dengan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi seringkali orang-orang di sekitar kita bisa membuat kita menjadi bimbang dan ragu, menjadi tawar, menjadi khawatir, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Nabi Elisa tahu betul kunci untuk mengatasi semua ini adalah masuklah ke rumahmu, tutuplah pintu rapat-rapat sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Artinya, jangan pernah membiarkan atau mengizinkan keraguan-raguan dan kebimbangan menggagalkan karya kuasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Elisa. Ketika pintu sudah ditutup, tentunya para tetangganya tidak bisa mengintervensi, mencampuri urusan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa kepada janda ini dan kedua anaknya. Saudaraku, saya mau kasih tahu saat ini, satu perkara yang sangat besar membuat banyak orang Kristen tidak melihat, tidak menikmati karya kuasa perbuatan Tuhan dalam hidupnya adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Masihkah kita berdoa? Iya berdoa, tapi ragu akan kuasa doa. Padahal firman Tuhan berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar khasiat dan kuasanya. Bukan doanya yang sangat besar kuasanya, tidak. Orang benarnya. Orang benar, salah satu cirinya adalah tidak ragu akan kuasa Tuhan, tidak timbang akan kemampuan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, khususnya yang diperhadapkan dengan pandemi virus corona atau COVID-19, saudaraku, ini bisa merontokkan, bahkan menghancurkan iman, kasih, pengharapan orang Kristen. Termasuk bisa menggerogoti kehidupan iman daripada para pelayan Tuhan. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak selektif, kalau kita tidak menjaga hati kita, menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan, saya kasih tahu saudara, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan bisa menggerogoti kita dan akhirnya menghalangi kita untuk melihat, menikmati karya, kuasa, mujizat perbuatan Tuhan dalam hidup kita.
Oleh karenanya, saudara, saya mau menekankan kepada kita saat ini. Mari, saudaraku, tutup rapat-rapat pintu hati kita dari segala kebimbangan dan keraguan-raguan. Karena hal itu yang membatalkan, bahkan merintangi, menghalangi karya Tuhan, mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan buka celah untuk ragu dan bimbang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, perhatikan kata-katanya apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perkataan dari seorang sakit kusta ini. Dia katakan dengan lantang, dengan gagah, dengan kepala yang tegap, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, artinya dia tidak mau mengatur Yesus. Dia serahkan seluruh totalitas kehendak itu kepada Yesus. Dia tidak mau mengatur Yesus, tapi Yesus yang mau mengatur dia. Jika Tuhan mau, artinya jika Tuhan berkeinginan, jika Tuhan berkehendak. Dikatakan di sini, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara, apa pengertian Tuhan dapat mentahirkan aku? Saya mau kasih tahu. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Orang kusta ini tidak membuka sedikit pun celah kepada keraguan-raguan dan kebimbangan. Dia dengan lantang berkata, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus sanggup memulihkan dia. Yesus sanggup menyatakan mujizat dan kuasa kepadanya. Keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan disingkirkan jauh-jauh dari hidupnya. Dan hal itulah yang membuat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadi engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Saya kasih contoh kepada kita semua saat ini. Kapal yang besar berangkat dari Tanjung Priok menuju Belawan, Medan. Nyampe ke Medan? Ya nyampe dong, masa nggak nyampe? Kecuali ada badai yang besar atau gelombang tinggi yang coba menghadang atau membuat kapal itu menjadi karam atau tenggelam. Tapi saya mau kasih tahu, kapal yang besar, yang punya mesin yang kuat, nahkoda yang handal, bisa tidak sampai dari Tanjung Priok ke Medan atau ke Belawan. Kalau apa? Kalau ada celah kebocoran di kapal itu, kalaupun mungkin hanya sebesar pergelangan tangan bocornya. Padahal kapal itu besar sekali. Tapi kalau bocornya atau celah itu dibiarkan berangkat dari Tanjung Priok ke Belawan, Medan, saya kasih tahu tidak akan sampai. Atau paling tidak akan mengalami kecelakaan di tengah jalan. Kenapa saudaraku? Karena dibiarkan celah itu, dibiarkan kebocoran itu terus terjadi. Tidak ditutup, tidak diperbaiki. Sama dengan saudara dan saya, kita semua. Kalau kita biarkan ada celah keraguan-raguan, kebimbangan dalam diri kita, saya kasih tahu itulah yang menggagalkan karya kuasa perbuatan Tuhan dalam diri kita. Oleh karenanya, saudara, secara praktis dan sederhana saya menyampaikan kepada kita saat ini, buang jauh-jauh keraguan-raguan, kebimbangan dari hidup kita. Ayat firman Tuhan berkata dari Yakobus pasal 1, saya baca untuk kita, ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saya ulangi sekali kata-kata ini.
hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Perhatikan ayat yang ke-7. Orang yang demikian artinya orang yang bimbang, orang yang ragu, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita meminta kepada Tuhan, tetapi disertai dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Bahkan Paulus berkata segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu adalah dosa. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata, berdosa di dalam doa. Kenapa bisa berdosa di dalam doa? Pertama mungkin karena tidak konsentrasi, memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat kedagingan. Tapi yang kedua, bisa orang berdosa di dalam doa oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena dia berdoa dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Mulutnya berkata, Tuhan Engkau Allah yang Esa-Adai, Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Tapi hampa dan kosong, tidak yakin Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu saat ini menjadi penghalang kita melihat, menikmati, merasakan karya, kuasa, mujizat perbuatan Tuhan. Apa itu? Ketika celah keraguan-raguan dan kebimbangan, kita buka kerannya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Maka kuncinya yang terbaik adalah sebaliknya. Tutup rapat-rapat celah keraguan-raguan. Hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi ragu akan karya dan kuasa Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari pada kesempatan ini, kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, buang jauh-jauh peti kemaskan keraguan dan kebimbangan. Hal itu yang menghalangi kita untuk menikmati, merasakan karya dan kuasa mujizat perbuatan Tuhan. Mari kita yakin kepada Tuhan. Dan tentunya yakin itu bukan karena dia yakinkan dirinya. Tidak. Keyakinan yang dinamis, iman yang bertumbuh, itu terjadi oleh karena relasi hubungan kita yang mesra, dekat, karib, bahkan bergaul dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan yang lain berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, ketika saudara dan saya senantiasa membuka hati pikiran kita kepada firman, kita izinkan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, maka kita akan semakin diubahkan, dipulihkan, diteguhkan, dikokohkan, dan dikuatkan. Dan kita pun bisa berpegang kepada janji Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada perkara yang mustahil baginya. Karena itu, tutup rapat-rapat hati dan pikiran kita, dan singkirkan jauh-jauh keraguan-raguan dan kebimbangan. Percayalah, oleh perkenanan Tuhan dan di dalam kasih karunia-Nya, kita akan melihat karya kuasa perbuatan Tuhan. Saudaraku, nantikan kunci ke-8, bagaimana kita mengalami kuasa mujizat perbuatan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.